Kericuan antara pedagang Pasar Kartini Penayong dan petugas Satpol PP Banda Aceh pecah sekitar pukul 1 dini hari. Para pedagang menolak keras saat petugas hendak memindahkan para pedagang ke lokasi baru Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Para pedagang bersikeras bertahan dan tidak mau pindah dari Pasar Kartini sebelum tuntutan mereka bertemu Wali Kota Banda Aceh dipenuhi. Kami yang sebagai pengurus sudah memusyawarah dengan pedagang untuk menjumpai wali kota pada hari ini. Bukan hari ini aja kami ngomongnya. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah meminta untuk menjumpai wali kota, tapi wali kota belum siap menerima kami. Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah Wakil Wali Kota Banda Aceh berjanji akan memenuhi permintaan pedagang. Ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota. Dan insya Allah Bapak Wali Kota kita sudah memberi kesempatan insya Allah pukul 10 besok menerima saudara-saudara kita dari Pasar Al-Mahirah ini. Para pedagang juga meminta Satpol PP tidak perlu melakukan upaya paksa. Mereka berjanji akan segera pindah ketika tuntutan bertemu Wali Kota dipenuhi. Ratusan pengunjung yang tengah menikmati pesta di tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dikagetkan dengan kedatangan tim gabungan Satgas COVID-19. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan, Satgas membubarkan para pengunjung. Razia tempat hiburan malam ini berdasar laporan masyarakat yang mengeluhkan pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di tempat ini. Itu berdasarkan laporan masyarakat bahwa sana terjadi membludak pengunjung, makanya dari itu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Kapolres Polrestabes, ya itu kita sepakat untuk langsung mendatangi, ternyata betul apa yang menjadi laporan itu betul adanya. Tidak hanya membubarkan kerumunan, Satgas COVID-19 juga menyita sejumlah minuman keras dari dalam kafe dan beberapa fasilitas. Teguran juga diberikan kepada pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi melebihi batas. Pemirsa, diduga berbuat mesum, anggota polisi digerebek warga di Padang, Sumatera Barat. Penggerebekan terjadi di indekos wanita di kawasan Padang Timur, Kota Padang. Selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, kita awali Realita dari informasi terkait penganiayaan. Seorang ibu di Lampung Utara, Lampung dianiaya anaknya menggunakan senjata tajam dan disiram air panas. Meski nyaris tewas, korban menolak pelaku diproses hukum. Polisi belum bisa meminta keterangan pelaku dan korban karena diisolasi setelah dikonfirmasi positif COVID-19. Sri hanya bisa menahan perih akibat luka di kepala dan tubuh yang melepuh tersiram air panas. Warga Cempedak, Kota Bumi, Lampung Utara ini terluka akibat dianiaya anak kandungnya sendiri di rumahnya. Tidak diketahui alasan pelaku tega menganiaya korban. Insiden ini bermula saat korban yang sedang tidur tiba-tiba didatangi pelaku yang langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka di kepala. Korban yang berusaha menyelamatkan diri lalu disiram air panas yang mengenai wajah dan sekujur tubuhnya. Warga sekitar yang mendengar keributan dan jeritan kemudian menolong korban dan mengamankan pelaku yang juga masih berada dalam kamar korban. Posisinya terkunci pintunya, nah setelah itu dia minta tolong, langsung kita dobrak. Jadi begitu kita dobrak,
Ibu Sri ini sudah terluka, darah sudah banyak. Di rumah korban sama siapa? Di rumah sama anaknya yang Adi itu. Dia berdua di dalam rumah itu. Jadi nggak tahu ya tiba-tiba itu ya? Nggak tahu kalau kronologisnya. Saya sempat nanya sama Adi, saya tanya dia cuma diem aja. Seperti apa kronologisnya saya nggak tahu. Cuman yang jelas di situ sudah berantakan semua, ada air, ada golok, ada gelas yang pecah, itu aja. Sementara itu, Polres Lampung Utara masih menyelidiki kasus anak menganiaya ibu ini. Pemeriksaan pada pelaku terhambat lantaran pelaku terkonfirmasi COVID-19 dan kini masih diisolasi mandiri. Selain itu, ibu pelaku juga mengatakan anaknya mengidap gangguan jiwa sejak kecil, namun tidak bisa dirawat maksimal lantaran keterbatasan biaya. Gangguan kejiwaan sejak dari kecil. Kami kemudian ke TKP, ya, kemudian koordinasi dengan dokter juga, dan memang anak tersebut saat ini sedang isolasi di Kembang Tanjung. Dan informasi dari anggota, ya, pada saat melakukan penyelidikan ke TKP di Kembang Tanjung, pertama anak tersebut dan ibu tersebut reaktif positif COVID-19. Kemudian juga ada pernyataan dari ibu kandung, ya, ataupun korban, bahwa anak tersebut sudah gangguan jiwa dari kecil dan tidak akan mempermasalahan itu. Selain pelaku yang terkonfirmasi positif COVID-19, korban juga harus diisolasi di RSUD Riyakudu, Kota Bumi karena hasil tesnya dinyatakan reaktif dan diduga terpapar dari pelaku. Polisi baru akan kembali memeriksa korban dan pelaku setelah keduanya sudah dinyatakan negatif COVID-19. Kesal dibangunkan tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi periksa kejiwaan pelaku karena berpura-pura lupa ingatan. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk ke kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Diduga berselisih dan salah paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele, seorang anak di Semarang tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku yang sedang mabuk marah saat ditegur korban. Seorang pemuda tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga meregang nyawa. Aksi penganiayaan pelaku SKP, warga Tegal Sari Perbalan, Semarang terhadap ayah kandungnya NAS dilakukan di warung pecel lele di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah. Menurut pengakuan tersangka, penganiayaan dipicu masalah selisih paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele. Uang yang diserahkan kepada tersangka oleh korban tidak sesuai dengan yang ada di catatan korban. Saat ditegur, korban yang sedang mabuk justru marah dan memaki pelaku hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Ini adalah pelaku anak kandung dari korban sendiri. Nah, motifnya apa? Dari hasil pemeriksaan ini sementara dapat disampaikan bahwa persoalan antara orang tua dengan si anak ini sudah hubungannya sudah tidak begitu harmonis beberapa waktu belakangan, dan terakhir dipicu oleh soal hasil dagang jual beli.
Kini pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kesal cucunya dipengaruhi untuk mencuri uang, seorang nenek di Sidrap, Sulawesi Selatan menganiaya bocah laki-laki hingga ketakutan. Penganiayaan ini yang terjadi di minimarket terekam CCTV dan sang nenek kini ditahan polisi. Inilah rekaman CCTV sebuah minimarket di Sidrap, Sulawesi Selatan saat seorang wanita tiba-tiba menganiaya bocah laki-laki. Tidak hanya menganiaya, wanita ini juga memarahi korban yang kaget dan ketakutan. Penganiayaan ini langsung viral di media sosial. Keluarga korban menduga pelaku kesal setelah tahu cucunya mencuri uang miliknya dan menuduh korban yang mempengaruhi. Akibatnya, kini korban trauma hingga takut ke masjid. Beberapa kali dia kehilangan uang di rumahnya, kehilangan uang, cucunya yang ngambil. Itu cucunya memang sendiri yang ngambil, diakui cucunya yang ngambil. Cuma jahatnya, piciknya dia tuduh ini anak-anak semua, selalu suruh ini cucunya ambil uang di rumahnya untuk ditraktir semua ini anak-anak. Jadi dia merasa gara-gara ini anak-anak semua, ini ponakan dan teman-temannya yang lain, dia merasa gara-gara itu sehingga cucunya mencuri uang di rumahnya. Artinya ini ponakan yang dua korban traumanya itu dia tidak mau ke masjid, takut ke masjid dia. Karena dia bilang kan ada memang yang kasih tahu, saya bilang jangan ke masjid, dicari ke Jitati sama anaknya, sama itu Rahmat mau pukul kok. Setelah mendapat laporan, aparat Polres Sidrap kemudian memanggil pelaku untuk diminta klarifikasinya. Pelaku mengaku penganiayaan itu spontan dilakukan lantaran kesal. Si ibu ini merasa jengkel karena cucunya itu selalu diganggu begitu. Jadi karena jengkel, ya dia langsung meluapkan kekesalannya ke pelapor begitu. Ini apa sih motifnya kemudian diganggu itu? Ya karena dia jengkel cucunya diganggu kan. Jadi langsung dia spontan begitu. Polisi masih memeriksa intensif pelaku dan jika terbukti menganiaya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang perempuan warga desa Banyu Urip, Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia setelah mengeluh sakit di kepala. Sebelum meninggal, korban sempat curhat kepada tetangga jika dianiaya anak kandung. Warga desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan meninggalnya Romsih, nenek berusia 70 tahun yang tergeletak di depan rumah tetangganya. Korban mendatangi Sumiati, tetangga korban, dan mengatakan sakit di bagian kepala karena dipukul oleh anaknya. Tetangga tidak menemukan luka serius, hanya bengkak saja. Selang beberapa waktu, korban tersungkur dan tergeletak di depan rumah Sumiati, tidak sadarkan diri. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Misalnya karena ada kecurigaan dari warga bahwa ini merupakan kasus penganiayaan yang meninggal, maka kita lakukan otopsi untuk mengetahui lebih dalam penyebab daripada kematian. Sementara anak korban Mustari alias Basir yang tinggal bersama selama ini ditahan di Polsek Pegandon. Polisi belum bisa meminta keterangan karena anak korban mengalami gangguan jiwa. Seorang pria yang dituduh mencuri motor tewas ditembak seorang anggota DPRD. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.